dulu nih, gitu ya. Ini secara umumnya aja. Jadi definisi manajemen, terutama manajemen yang jurusan sendiri itu banyak ya. Ini sifatnya subjektif teman-teman. Ada yang dari Henry Fayol ngomong apa, dari Griffin ngomong apa, banyak lah. Nah ini yang bisa aku simpulkan sendiri. Manajemen itu ilmu, perilaku dia, keterampilan dia, bahkan seni juga teman-teman. Untuk apa? Untuk mengatur ataupun mengelola ya. Biasanya kalau teman-teman manajemen itu punya apa yang namanya fundamental lah. Itu biasanya POAC atau planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah, ke POAC ini, ke POAC ini biasanya bakal dilakuin anak-anak manajemen nih, entah itu manajer, entah itu nantinya ketua panitia segala macam, untuk mencapai tujuan. Jadi kita mau ngadain event itu pasti ada tujuannya teman-teman. Gitu. Nah, sebisa mungkin kita manage itu secara efektif sama efisien. Jadi biasanya kita ngadain event misalnya PKMMTJ ini ya, kita sekedar ngadain aja, kita sekedar formalitas atau seremonial aja ngadain aja seperti itu. Terus untuk eventnya sendiri, nah di sini event itu adalah suatu bentuk peristiwa yang sengaja, teman-teman, sengaja diadakan gitu. Kan nggak mungkin ya kegiatan ini ya PKMMTJ ini hadir misalnya tiba-tiba hari ini langsung terlaksana, gitu nggak mungkin. Pasti udah ada teman-teman panitia nih dari 5 PLS yang udah ngatur sedemikian rupa rencana dari beberapa waktu lalu biar acara ini terselenggara seperti itu. Nah, kalau bisa aku simpulin teman-teman, dari manajemen event sendiri pengertiannya adalah suatu ilmu, perilaku, keterampilan atau bahkan seni juga yang diselenggarakan oleh komunitas nih, atau lembaga atau setiap orang gitu kan, yang dikelola secara efektif dan efisien memenuhi unsur POAC tadi untuk mencapai satu tujuan gitu. Nah, PKMMTJ tujuannya apa aja itu nanti udah jelas ya teman-teman ya di kegiatan 2 hari ini ya sampai besok seperti itu. Boleh di next. Oke, ini aku mau kasih tahu dulu nih teman-teman jenis event yang secara mungkin apa ya, secara gambaran ini aja deh. Sebenarnya di sini aku bisa tahu ada 5 jenis. Yang pertama ada event olahraga. Kebetulan hari ini tadi pagi itu ada di Balai Kota kalau nggak salah event lari ya, runner itu ada tadi pagi. Itu ya olahraga semacam pertandingan profesional, kompetisi peringkat, pertandingan persahabatan, lomba-lomba segala macam. Itu termasuk olahraga. Terus dari seni ada pementasan, pagelaran wayang misalnya, ataupun festival ngaji budaya, contohnya UCF ya, Universitas Festival yang nanti malam di auditorium itu masuknya ke dalam seni juga. Terus topik bicara, nah topik bicara ini kayak gini teman-teman, PKMMTJ ini ya. Jadi ada diskusi, seminar, webinar itu, webinar cara sehat, talk show, dialog segala macam itu dalam topik bicara. Untuk pameran itu ya biasanya teman-teman FBS nih dulu ada itu, aku pernah diundang di FBS. Mereka ada pameran seni, lukisan-lukisan seperti itu teman-teman. Terus juga yang terakhir ada pribadi, secara pribadi nih, contoh simpelnya aja, ada pesta pernikahan, pesta apalagi ya syukuran misalnya, ada misalnya contoh simpelnya teman-teman mau ngadain ulang tahun deh, ulang tahunnya ibu, bapak, ataupun adik kakak teman-teman, itu sebenarnya sudah masuk dalam jenis-jenis event manajemen gitu. Walaupun cara simpelnya seperti itu, gitu teman-teman. Boleh di next. Ini aku ngomong cepetan ya teman-teman? Enggak ya? Pas ya? Oke. Nah, untuk skalanya sendiri teman-teman ini aku bagi ada 3. Yang pertama ada mega event. Mega event ini skalanya biasanya lebih besar, skala internasional ya, dan itu berdampaknya ke berbagai sektor teman-teman. Contohnya Piala Dunia ya, besok November di sini. Ini teman-teman yang cowok suka bola kayak ini? Suka ya? Suka ya? Ngadepin siapa mas besok mas? Argentina, kenapa? Ada Messi. Oh, potensinya tinggi, oke siap, gak apa. Nah itu contohnya Piala Dunia, terus MotoGP juga itu bisa jadi contoh. Terus yang kedua ada World Event. Ini biasanya identik dengan karakter dari suatu wilayah. Contohnya kemarin itu di bulan September kalau nggak salah, itu di Dieng kan itu Dieng. Itu ada event di Culture Festival DCF. Itu juga salah satu contohnya di World Event. Terus yang terakhir ada Mayor Event. Nah Mayor Event ini biasanya event rutin atau event tahunan ya yang diselenggarakan di satu daerah tertentu. Contohnya kalau di Jakarta ada PRJ ya, Pekan Raya Jakarta. Terus PKKMB itu juga termasuk. Boleh di next. Nah, ini yang bakal aku sampaikan dalam 45 menit ya teman-teman ke depan. Yang pertama ada pengetahuan tentang administrasi. Nanti aku jelasin secara umumnya aja. Terus ada tata kelola eventnya, mulai dari event planning seperti apa, ataupun event manajemennya seperti apa.
Terus yang ketiga, ini sebenarnya support ya, support eventnya ya. Itu ada sponsor sama partner. Jadi gimana sih nanti kita dapat sponsor yang potensial gitu ya. Terus gimana sih kita fundraising juga. Aku kasih tahu juga sedikit pengalamanku di koneksi ke media partner sama beberapa vendor gitu teman-teman. Boleh di next. Oke, nah ini yang mungkin sedikit apa ya teman-teman ya, sedikit miskonsepsi juga sih kalau di Indonesia ya. Soalnya penamaan event organizer atau IO itu ternyata cuma ada di Indonesia teman-teman gitu. Nah kalau di luar negeri, IO itu merangkum dua elemen ini teman-teman, ada event planning sama event management gitu. Jadi kalau event planning itu biasanya orang-orangnya sebenarnya sebagai konseptor. Nah kalau di luar negeri memang ketika kita mau ngadain event, biasanya ada pihak ketiga ya. Kalau di sini IO memang. Nah kalau di luar negeri itu si event planning ataupun event management ini biasanya bisa beda vendor gitu teman-teman. Ada juga yang jadi satu ada, tapi biasanya beda. Nah di sini aku mau jelasin sedikit ya. Event planningnya itu orang-orang tadi yang masuk disebut konseptor, biasanya di sini mereka fokus ke dalam benar-benar pure ke perencanaan gitu teman-teman. Otaknya lah. Jadi nanti eventnya mau diselenggarakan itu mau ngapain, konsepnya bagaimana, kita harus buat grand design juga. Terus kita harus memperhitungkan produksinya, budgeting, anggaran yang dibutuhkan. Terus kita buat timeline juga selama ke depan gitu ya. Sama kita analisis manajemen resikonya, kira-kira potensinya nanti terjadi itu apa aja gitu. Yang terakhir pasti ini harus kita punya ya, terutama di divisi acara biasanya. Kita harus punya backup plan gitu teman-teman. Terus yang kedua, event manajemennya ini biasanya teman-teman disebut eksekutor ya. Nah ini biasanya nanti langsung eksekusi aja di acara yang udah dirumsit sama teman-teman konseptor event planningnya gitu. Ada misalnya nih kegiatan PKMTJ ini kemarin ada misalnya ada serangkaian acara pre-event, misalnya ada TM, ada apa segala macam. Terus actionnya di hari-hari ini Sabtu Minggu sama besok post event atau pasca eventnya. Nanti mungkin setelah PKMTJ ada apa gitu kan, ada evaluasi atau apa, itu mungkin bagian dari event management itu. Gitu teman. Mungkin boleh di next. Oke, nah ini mungkin masuk ya dalam tahapan pelaksanaan. Jadi ketika kita mau ngadain suatu event ya, ataupun event yang baru khususnya, kalau mungkin BKKMB, BKMMTJ itu kan memang event rutin ya teman-teman ya, setiap tahun kita adakan gitu lah. Nah kalau misal event-event baru misalnya kita mau hadirkan, contohnya UCF juga kemarin, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya riset dulu teman-teman. Kita harus ngadain penelitian gitu. Maksudnya penelitian di sini adalah kita harus tahu nih ke depannya, misalnya kita mau ngadain event ini kira-kira dampaknya apa aja sih, terus tujuan yang kita harapkan apa gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena misalnya kita dikasih uang misalnya dari pihak ketiga atau dari pemerintah, dikasih uang berapa juta, beratus-ratus juta, terus kita ngadain event dan itu nggak ada kebermanfaatannya buat masyarakat misalnya. Pasti ada tujuannya itu pasti. Terus setelah kita buat penelitian, kita melakukan penelitian, kita langsung lanjut ke tahap desain. Desain ini nantinya kita yang bakal nentuin contoh tema, terus konsep acaranya seperti apa, sama kita buat grand desainnya secara utuh ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin kedua ini nanti masuknya sampai planning, nanti itu masuknya di event planning tadi yang aku jelasin di elemen pertama tadi itu. Nah di planning ini, jadi nanti tahap di planning ini akan ada ketika struktural panitia itu udah ada lengkap secara utuh gitu. Jadi mungkin tadi yang riset sama desain ini teman-teman misalnya ada beberapa orang nih sebagai otak ya, otak eventnya itu kemudian apa. Terus planningnya ini ketika udah masuk di planning berarti teman-teman udah masuk tahap atau melewati tahap open recruitment gitu. Jadi panitia udah terkumpul semuanya nih, baru kita rencanakan yang divisi nanti ke depan seperti apa. Nah koordinatif nanti ini tinggal jalan gitu teman-teman. Jadi ketika udah kumpul divisinya, kita udah tahu mau apa, tinggal udah eksekusi, koordinasi tinggal jalan. Jadi timeline yang berjalan sama minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita tinggal monitor aja. Monitor itu monitoring sama evaluasi ya. Monitor aja, terus sampai nanti terakhir di evaluasi besar ini ketika acara udah terlaksana. Nah, misalnya PKMTJ ini udah terlaksana ya, berarti teman-teman nanti pasti ada evaluasi besar nih dari teman-teman panitia, dari teman-teman 5 PNS seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Boleh, next. Nah, ini sedikit ya. Jadi di organisasi event itu ada dua elemen kepanitiaan. Yang pertama SC di ujungnya, terus dari komit itu tugasnya sebenarnya hanya sebagai pengarah, pengawas, pembimbing,
ataupun penasihat aja dalam sebuah kegiatan, tidak terlibat secara teknis lah gitu. Biasanya SC ini adalah orang-orang yang memang dulunya bisa dikatakan punya basic pengalaman ya di suatu event itu biasanya gitu. Makanya mereka ada di posisi itu. Terus yang kedua ada organizing komite atau OC. Nah OC ini biasanya teman-teman yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, divisi acara, segala macam lah. Sampai mungkin nanti ada juga beberapa volunteer juga yang dilibatkan misalnya. Ini benar-benar tanggung jawabnya sebagai eksekutor teman-teman di lapangan. Yang megang teknis kendali penuh ada di teman-teman organizing komite gitu. Boleh next. Nah, ini kemarin contoh ya kepanitiaan yang aku buat di BKKMB. Jadi dulu itu sebelum kepanitiaan BKKMB itu terbentuk, jadi aku sebagai OKP eventnya itu udah buat desain nih teman-teman. Jadi nanti visi-misiku apa di BKKMB, tujuannya apa, sekaligus buat struktur ini. Kira-kira struktur ini yang aku butuhkan nanti ketika BKKMB 2022 berjalan seperti itu. Nah, yang paling atas ada penanggung jawab sama steering committee, di bawahnya ada aku sendiri ketua panitia. Nah, di tahun ini baru pertama kali ya, ada wakil ketua juga. Itu ada Basira ya dari psikologi 19. Itu aku hadirkan wakil ketua, soalnya memang kepanitiaan BKKMB UNES itu banyak banget teman-teman ya, ada 154 orang kemarin yang terlibat. Makanya untuk menguruskan internal kepanitiaan khusus orang wakil ketua. Terus bawahnya ada sekretaris, bendahara sama pelestari atau sekretariatan. Terus bawahnya lagi ada kurang lebih itu 9 divisi ya. Acara, kreatif, kurikulum, perkap, media, sponsor, humas, dan semua. Beberapa ada yang baru aku hadirkan, contohnya kurikulum. Kalau tahun lalu itu kurikulum nggak ada, karena sesuai kebutuhan di tahun ini ya. Terus juga ada korlap juga, karena tahun lalu itu dulu namanya PPAK namanya. PPAK 21 itu online, jadi nggak butuh korlap. Tapi tahun ini karena hybrid kita berikan korlap seperti itu. Ini contoh aja teman-teman ya. Boleh di next. Nah, ini yang ingin aku buat juga, ini sangat penting banget teman-teman. Jadi bisa aku simpulkan, kira-kira ada 3 daya ya. 3 daya ini ada 3 daya yang sebagai apa istilahnya? Kunci lah, sebagai kunci di PKKMB UNES kemarin. Yang pertama ada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu SDM-nya teman-teman di kepanitiaan. Makanya kemarin dengan teman-teman panitia yang berjumlah banyak yang 154 itu, dari awal itu aku mencoba mendekatkan diri ke teman-teman panitia semuanya gitu. Istilahnya apa ya, bonding lah istilahnya gitu. Jadi kemarin di awal-awal kita terbentuk panitia keseluruhan, aku adain upgrading, aku adain makrab, aku adain beberapa kali kegiatan kecil-kecilan ya, misalnya bakaran atau misalnya kita main futsal bareng segala macam. Nah, pendekatan emosional ataupun personal secara itu yang kita bangun itu kedepannya harapannya bisa apa ya, teman-teman panitia itu bisa kooperatif gitu, bisa kerjasama sama kita itu dengan senang hati lah. Misalnya kita ada butuh sesuatu besok ke depan, itu teman-teman panitia semuanya karena udah ada kedekatan sama kita, itu kita jadi sama-sama enak gitu. Beda ya kalau misalnya kita ada event, kita pada kehidupan panitia, kita udah dapat nih anak-anaknya siapa aja, orang-orangnya di panitiaan, tapi kita nggak ada pendekatan itu dulu. Itu langsung ngejar rapat, diskusi, terus eksekusi. Nah, takutnya nanti kalau nggak ada pendekatan itu susah teman-teman. Terus yang kedua, sumber daya ekonomi. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Jadi mau event kalian mau merancang event sebagus apapun, kalau kalian nggak punya uang, nggak punya duit, nggak ada anggaran, itu nggak bakal bisa. Saya pastikan 100% gak akan terlaksana gitu. Aku pun belum tahu ya ada event yang nggak butuhkan uang. Contoh, kalian misalnya mau merayakan ulang tahun ayah atau ibu, itu kan juga pasti butuh uang. Sesimpel apa ya, misal buat beli kue ataupun buat beli surprise nanti apa gitu, tetap butuh uang lah seperti itu. Itu yang paling apa ya teman-teman ya, sumber daya ekonomi yang paling vital juga lah di dalam sebuah event gitu. Terus yang ketiga ada daya tawar. Nah, ini bergaining ya istilahnya. Apalagi ketika teman-teman membuat eventnya itu event baru atau event yang belum pernah ada. Kalau PKKMB UNES ini kan karena event rutinan ya, terus pasarnya juga jelas teman-teman masuk baru gitu, ada 11.000 sekian kemarin. Nah, itu ketika misalnya kita publikasikan di media ataupun kita mau nyari sponsor ya, kerjasama segala macam, itu biasanya lebih gampang. Soalnya kita udah punya di basis masa yang banyak dari teman-teman baru. Misalnya kita mau kerjasama sama makanan apa ya, susu flag atau susu apa, atau misalnya kosmetik kemarin juga ada, itu udah jelas gitu.
karena kita udah punya pasar nih teman-teman mahasiswa baru, jadi ketika ada sponsor yang masuk itu bisa lebih gampang. Beda ketika kita mau ngadain event yang baru misalnya, eventnya yang belum pernah ada, belum ada misalnya tawaran apapun. Nah ketika kita mau nyari sponsor ataupun kerja sama media partner itu biasanya agak lebih ekstra lah, butuh apa ya namanya ya, rencana taktis sama strateginya seperti apa gitu. Contoh sebenarnya ketika kita misal ngadain konser teman-teman, daya tawarnya akan berpengaruh ketika misal GS yang kita hadirkan atau gestar ya yang kita hadirkan itu levelnya berbeda. Contoh, ketika kita mau ngadain konser terus kita GS-nya misalnya di 19 misalnya, sama ketika kita ini konser A misalnya ya, terus konser B GS-nya misalnya apa ya yang sekarang lagi ini Sugi Kurnian apa siapa? Atau Pamungkas, saya bukan ya Pamungkas itu udah bener main bola ya teman-teman, dia malah nyanyi. Nah itulah contohnya, misal contoh Dewa 19 sama apa ya Sugi Kurnian lah, itu pasti nanti kan bergaining yang ditawarin berbeda gitu teman-teman.